Halo guys, para mahasiswa semua. Ini merupakan video bagian terakhir dari materi teori bilangan. Pada video bagian ketiga ini, kita akan membahas beberapa aplikasi teori bilangan dalam berbagai bidang. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Di sini kita hanya membahas 4 aplikasi saja dari teori bilangan. Yang pertama adalah ISBN atau International Standard Book Number. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi hash, lalu kriptografi, dan terakhir adalah pembangkit bilangan acak semu. ISBN atau International Standard Book Number adalah kode yang diberikan pada sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit di sebuah negara. Misalnya seperti ini. Kode ISBN biasanya ditaruh pada halaman sampul belakang buku yang disertai juga dengan barcode-nya. Sebuah kode ISBN terdiri dari 10 angka yang biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya 0, 3015, 4561, 9. Selain versi 10 angka juga terdapat versi ISBN 13 angka. Namun di dalam materi kuliah ini kita hanya membahas ISBN 10 angka saja. ISBN 10 angka terdiri atas 4 bagian kode, yaitu bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagian pertama menyatakan kode yang mengidentifikasi negara atau kelompok negara. Kalau untuk negara Amerika Serikat, kodenya adalah 0. Untuk negara-negara yang berbahasa Inggris, kodenya adalah 1. Untuk negara-negara lain yang di luar berbahasa Inggris, kodenya lebih dari 1 angka. Untuk Indonesia, kodenya adalah 602. Bagian kedua menyatakan kode penerbit buku di negara tersebut. Sedangkan bagian ketiga menyatakan kode unik buku yang diterbitkan oleh penerbit tersebut. Dan bagian keempat adalah sebuah karakter uji yang bisa berupa angka atau huruf X. Huruf X ini adalah angka Romawi yang menyatakan angka 10. Misalnya sebuah buku memiliki ISBN 14028946277. 1 berarti kode negara-negara berbahasa Inggris selain Amerika Serikat. Sedangkan 4028 adalah kode sebuah penerbit buku di negara tersebut. 9462 adalah kode unik buku yang diterbitkan oleh penerbit buku tersebut. Sedangkan 7 adalah karakter uji. Karakter uji ini bertujuan untuk memvalidasi apakah ISBN ini benar atau tidak. Misalkan 10 angka ISBN dinyatakan dengan X1, X2, sampai X10, maka sebuah kode ISBN memenuhi kekongruenan berikut, yaitu sigma I kali XI, I dimulai dari 1 sampai 10, kongruen dengan 0 dalam modul 11, atau dalam bentuk penjumlahan 1 kali X1 tambah 2 kali X2 tambah 3 kali X3 dan seterusnya sampai 10 kali X10 kongruen dengan 0 dalam modul 11. Sedangkan karakter uji, yaitu karakter yang ke-10, dihitung sebagai berikut, yaitu sigma I kali XI, I dimulai dari 1 sampai 9, mod 11 sama dengan karakter uji. Sebagai contoh, misalkan sebuah buku memiliki kode ISBN 03015456118. Ini artinya 0 menyatakan kode negara Amerika Serikat. 3015 adalah kode sebuah penerbit buku di Amerika Serikat. 4561 adalah kode unik buku yang diterbitkan oleh penerbit tersebut. Sedangkan 8 adalah karakter ujinya. Kode ISBN ini memenuhi kekongruenan yaitu sigma I kali XI, I-nya dimulai dari 1 sampai 10, kongruen dengan 0 dalam modul 11. Nah, untuk membuktikannya, kita hitung penjumlahan ini, yaitu 1 dikali digit yang pertama, yaitu 0, 1 kali 0, ditambah 2 dikali dengan angka yang kedua, yaitu 3, tambah 3 dikali angka yang ketiga, yaitu 0, tambah 4 kali 1, dan seterusnya, sampai 10 dikali angka ke-10, yaitu 8. Jumlahnya adalah 231. 231 ini kongruen dengan 0 dalam modul 11, yaitu 231 dibagi dengan 11 bersisa 0. Sedangkan karakter uji yang 8 ini itu diperoleh sebagai berikut, yaitu sigma I kali XI, tetapi I-nya dari 1 sampai 9. Jadi di sini penjumlahnya hanyalah dari angka pertama sampai angka ke-9. Ya. Jadi hanya sampai
9 kali 1 di sini, jumlahnya adalah 151. Nah, 151 ini dibagi dengan 11 bersisa 8. Nah, inilah yang menyatakan karakter uji pada kode ISBN ini. Sebagai latihan pertama, diberikan soal sebagai berikut. Sebuah buku terbitan September 2018 memiliki ISBN 9P7230997. Tentukan nilai P dan karakter uji dari nomor ISBN tersebut jika diketahui 3P kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita hitung terlebih dahulu nilai P dari kekongruenan 3P kongruen dengan 2 dalam modulus 5, atau dalam bentuk persamaan 3P sama dengan 2 tambah 5K, atau P sama dengan 2 tambah 5K bagi 3. Kita coba untuk berbagai nilai K yang menghasilkan P bilangan bulat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 1, hasilnya 2/3, ini tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 2, nilainya P-nya sama dengan 4. Ya. Untuk K sama dengan 5, 9. Untuk K sama dengan 8, 14. Jadi dapat dilihat dari perhitungan ini, untuk K sama dengan 2, 5, 8 menghasilkan nilai P bilangan bulat. Namun, karena kode ISBN itu, nilai P-nya harus dalam rentang 0 sampai 9, jadi nilai P memenuhi hanya 2 saja, yaitu 4 dan 9. Untuk mencari karakter uji, kita hitung sigma I kali XI dari I sama dengan 1/9 mod 11. Nah, karena ada 2 buah nilai P, maka terdapat 2 kemungkinan nilai ISBN. Untuk ISBN pertama 947230997, karakter ujinya kita hitung dari sigma I sama dengan 1/9 I kali XI sama dengan 1 kali 9 ya, ditambah 2 kali 4, ditambah 3 kali 7, dan seterusnya sampai 9 kali 7. Jumlahnya 259. Nah, sehingga karakter uji untuk kode ISBN ini adalah 259 mod 11 sama dengan 6. Sedangkan untuk P yang kedua, kode ISBN-nya adalah 997230997. Dengan cara yang sama, kita hitung karakter ujinya dengan sigma I kali XI dari I sama 1/9. Nah, kita peroleh di sini jumlahnya 269. Nah, karakter uji untuk ISBN tersebut adalah 269 mod 11 sama dengan 5. Aplikasi kedua teori bilangan adalah fungsi hash. Fungsi hash berguna untuk pengalamatan data di dalam memori untuk tujuan pengaksesan data dengan cepat. Bentuk fungsi hash adalah HK sama dengan K mod M. M menyatakan jumlah lokasi memori yang tersedia, yang dinyatakan dengan sel-sel yang diindeks dari 0 sampai M-1. K adalah kunci yang berupa bilangan bulat, sedangkan HK adalah nilai hash yang menyatakan lokasi memori untuk data dengan kunci unik K. Pada suatu data yang berupa kumpulan record, antara satu record dengan record lainnya dibedakan secara unik melalui kunci. Contohnya pada data record mahasiswa yang terdiri atas field name, nama, mata kuliah, dan nilai, maka antara satu record mahasiswa dengan record mahasiswa lainnya dibedakan melalui NIM. Karena NIM ini adalah unik. Tidak ada mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Maka NIM ini dapat dijadikan sebagai kunci atau K. Contoh penggunaan fungsi hash untuk pengalamatan data yang akan disimpan di dalam memori adalah sebagai berikut. Misalkan M sama dengan 11. Itu berarti terdapat 11 sel-sel memori yang dinyatakan sebagai larik atau array seperti ini. Sel-sel memori diberi indeks dari 0 sampai M-1, yaitu sampai 10. Misalkan akan disimpan data record yang masing-masingnya mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Untuk data yang pertama, yaitu yang kuncinya 15, kita hitung nilai hash-nya, yaitu H15 sama dengan 15 mod 11 sama dengan 4. Maka data dengan kunci 15 ini disimpan pada sel memori nomor 4. Kemudian untuk yang data dengan kunci 558, H558 sama dengan 558 mod 11, sama dengan 8. 558 disimpan pada sel nomor 8. Begitu seterusnya untuk yang data dengan kunci 32, 132, 102, dan 5. Ya, ini ditempatkan sesuai dengan hasil perhitungan fungsi hash-nya. Jadi di sini terlihat bahwa data tidak disimpan secara berurutan, ya, tetapi disimpan pada indeks yang sesuai dengan perhitungan nilai hash-nya.
Jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk beberapa K yang berbeda, maka keadaan ini disebut kolisi atau collision. Jika terjadi kolisi, maka cek elemen berikut yang kosong untuk penyimpanan data yang baru. Contohnya, misalkan data record yang baru memiliki kunci K sama dengan 74. Kita hitung nilai hash-nya adalah 74 mod 11 sama dengan 8. Ternyata pada sel nomor 8 sudah terisi data. Oleh karena itu, elemen 74 itu disimpan pada sel kosong berikutnya setelah 8. Nah, misalkan pada sel nomor 9 ini masih kosong, maka 74 dapat disimpan pada sel nomor 9 ini. Fungsi hash juga digunakan untuk melocate atau menemukan elemen yang dicari di dalam sel-sel memori. Misalkan akan dicari data dengan nilai K sama dengan 102. Posisi 102 di dalam larik atau di dalam sel-sel memori dihitung dengan fungsi hash, yaitu H102 sama dengan 102 mod 11 sama dengan 3. Nah, ternyata pada sel nomor 3 ini berisi nilai 102, sehingga kita menyimpulkan bahwa datanya ditemukan, yaitu pada sel nomor 3. Kasus kedua, kalau data yang dicari tidak ditemukan di dalam sel-sel memori, misalkan akan dicari data dengan nilai K sama dengan 214. Posisi 214 di dalam larik dihitung juga dengan fungsi hash, yaitu H214 sama dengan 214 mod 11 sama dengan 5. Ternyata pada sel nomor 5 tidak berisi 214, tetapi berisi nilai 5. Sehingga kita simpulkan bahwa K sama dengan 214 tidak ditemukan di dalam larik. Pada kasus terjadi kolisi, apabila pada sel yang dituju tidak berisi elemen yang dicari, maka diperiksa sel berikutnya. Sebagai latihan soal fungsi hash, di sini diambil soal dari kuis beberapa tahun yang lalu. Sebuah area parkir memiliki sejumlah slot atau space yang dinomori 0 sampai 25. Jadi terdapat 26 slot parkir. Mobil yang hendak parkir di area tersebut ditentukan dengan sebuah fungsi hash. Fungsi hash tersebut menentukan nomor slot yang akan ditempati mobil yang hendak parkir berdasarkan 3 angka terakhir pada plat nomor polisinya. Nah, tentukan fungsi hash yang dimaksudkan. Yang kemudian tentukan nomor slot yang ditempati mobil yang datang berturut-turut dengan nomor polisi 423251, 76540, 17121, 2310, 4124, 1102, 1724. Jawabannya sebagai berikut. Karena ada 26 slot, maka modulusnya adalah 26, sehingga fungsi hash-nya adalah H sama dengan X mod 26. X adalah 3 angka terakhir pada plat nomor polisi pada mobil tersebut. Nah, untuk setiap mobil dengan nomor polisinya ini, ya, kita ambil 3 angka terakhir. Jadi di sini adalah 251. 251 mod 26 sama dengan 17. Jadi mobil tersebut ditempatkan pada slot 17. Kemudian mobil kedua 76540, 3 angka terakhir adalah 540. Nah, 540 ini ditempatkan pada posisi 540 mod 26, yaitu 20. Nah, untuk mobil yang ketiga, ya, 3 angka terakhir adalah 121. Nah, 121 mod 26 sama dengan 17. Tetapi slot nomor 17 sudah terisi. Oleh karena itu, mobil dengan plat 17121 ini ditempatkan pada slot kosong berikutnya, yaitu pada posisi 18. Demikian seterusnya untuk nomor-nomor polisi yang lain. Kalau terjadi kolisi, maka ditempatkan pada sel kosong berikutnya. Sehingga mobil-mobil yang datang mengisi slot 17, 20, 18, 24, 21, 25, dan 22. Aplikasi teori bilangan yang sangat penting dan banyak digunakan di dalam keamanan informasi adalah kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptographien, yang artinya secret writing atau tulisan rahasia. Definisi kriptografi adalah sebagai berikut. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menyandikannya menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Nah, tujuan menyandikannya adalah agar pesan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti atau dipahami maknanya dinamakan pesan. Nama lainnya adalah plain text. Sedangkan pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi dinamakan ciphertext. Contohnya misalkan ada seorang penculik yang mengirim pesan kepada rekannya sesama penculik
yaitu pesan berupa kalimat berikut. Culik anak itu jam 11 siang. Nah, agar pesan ini tidak bisa dibaca dan dipahami oleh pihak lain, maka pesan tersebut disandikan ya menjadi ciperteks sebagai berikut. Nah, kalau sudah berbentuk ciperteks, maka isinya tidak bisa lagi dipahami ya, tidak bisa lagi dimengerti. Jadi kalau misalnya pesan ini berhasil disadap ya atau berhasil ditemukan oleh pihak lain, maka pihak lain tidak bisa membaca isi pesan ini karena sudah menjadi bentuk tersandi. Proses menyandikan plain text menjadi ciperteks dinamakan enkripsi atau encryption. Sebaliknya, proses mengembalikan ciperteks menjadi plain text-nya dinamakan dekripsi atau decryption. Enkripsi memproses plain text dan menggunakan kunci rahasia K menjadi ciperteks. Sedangkan dekripsi memproses ciperteks dengan menggunakan kunci rahasia K yang sama menjadi plain text semula. Aplikasi enkripsi dan dekripsi pesan ada dua. Pertama adalah untuk mengamankan pengiriman data melalui saluran komunikasi atau data encryption on motion. Saluran komunikasi seperti saluran telepon, internet, dan sebagainya itu sangat tidak aman karena mudah untuk disadap oleh pihak lain. Jadi kalau mengirimkan pesan dalam bentuk plain text, maka kalau disadap berarti pesan tersebut bisa dibaca. Nah, agar lebih aman, maka pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi itu dikirim dalam bentuk ciperteksnya. Contoh yang sudah biasa kita pakai adalah aplikasi WhatsApp ini. Kalau Anda perhatikan bahwa WhatsApp menginformasikan pesan-pesan dalam percakapan itu sudah diamankan dengan end-to-end encryption. Artinya, pesan yang dikirim dari WhatsApp pengirim ke WhatsApp penerima itu sudah dalam bentuk ciperteks. Jadi kalau misalnya pesan tersebut disadap, maka pihak ketiga atau pihak penyadap itu tidak dapat memahami karena sudah dalam bentuk ciperteks. Kedua, enkripsi dan dekripsi bertujuan untuk mengamankan penyimpanan dokumen di dalam disk storage. Jadi file-file atau dokumen yang disimpan di dalam hard disk misalnya, itu disimpan tidak dalam bentuk plain text-nya, tetapi dalam bentuk ciperteks. Ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan dokumen dalam hard disk kita, maka kita bisa mengenkripsinya, ya. Dan untuk membukanya kembali, ya kita mendekripsinya dengan menggunakan kunci atau password yang sama. Contoh enkripsi dokumen, misalkan ini sebuah file yang bernama plain.txt. Ini dalam bentuk plain text. Anda bisa membaca dan memahami ya kalimat-kalimat di dalam plain text ini. Nah, agar dokumen ini tidak bisa dibaca oleh pihak lain, maka kita enkripsi ya menjadi file ciper.txt ini. Nah, sehingga sudah dalam bentuk yang tersandi. Nah, di sini tidak bisa lagi dipahami ya isi dari dokumen ini. Tidak hanya dokumen teks yang bisa kita enkripsi, dokumen gambar pun bisa kita enkripsi. Misalnya seperti gambar Lena ini dalam bentuk plain text-nya atau plain image, dan ini adalah cipertext-nya atau ciper image. Atau file database ini adalah dalam bentuk plain text-nya. Ini adalah file cipertext-nya. Nah, kita bisa mengenkripsi semua field-field di dalam file database ini atau hanya field-field tertentu saja, seperti field nama, tinggi, dan berat. Di dalam kriptografi, banyak sekali terdapat algoritma enkripsi. Di sini kita akan membahas sebuah algoritma enkripsi sederhana yang digunakan oleh Raja Julius Caesar pada zaman Romawi kuno. Algoritmanya bernama Kaisar Ciper. Kaisar Ciper melakukan enkripsi dengan cara menggeser tiap huruf alfabet sejauh 3 huruf ke kanan secara wrapping. Jadi huruf A digeser sejauh 3 huruf ke kanan menjadi D, huruf B menjadi huruf E, huruf C menjadi huruf F. Demikian seterusnya, dan pergeseran ini berlaku secara wrapping atau sirkular. Jadi huruf X digeser sejauh 3 huruf ke kanan menjadi A, huruf Y menjadi B, huruf Z menjadi C. Nah, kalau ini adalah huruf-huruf plain text, maka ini adalah huruf-huruf cipertext-nya. Jadi kalau misalkan sebuah plain text berbunyi begini, awasi asterik dan temannya obelix, maka cipertext-nya dilakukan dengan cara mengganti huruf A dengan D, huruf W dengan Z, huruf A dengan D, huruf S dengan V, huruf I dengan L. Demikian seterusnya. Maka ini menghasilkan sebuah cipertext yang tidak bisa dipahami lagi artinya. Nah, ini dia ya.
tokoh kita yaitu Raja Julius Caesar. Dan ini adalah Asterix, Obelix, dan anjingnya Idefix. Ya, seperti yang terdapat di dalam komik yang terkenal yaitu komik Asterix. Apakah kalian pernah membaca komik ini sebelumnya? Sekarang akan kita nyatakan Kaiserzyper dengan menggunakan teori bilangan. Misalkan setiap huruf dalam alfabet dikodekan dengan angka. Huruf A dikodekan dengan angka 0, huruf B dengan angka 1, huruf C dengan angka 2, demikian seterusnya, dan huruf Z dikodekan dengan angka 25. Misalkan huruf plain text dinyatakan sebagai P, dan huruf ciphertext sebagai C. Maka secara matematis, enkripsi dan dekripsi pada Kaiserzyper dapat dinyatakan dengan persamaan modulus sebagai berikut. Enkripsi adalah fungsi E ya, terhadap P menghasilkan C, yaitu P tambah 3 mod 26. Sedangkan dekripsi adalah fungsi D terhadap C menghasilkan P, yaitu C kurang 3 mod 26. Kita enkripsi kembali plaintext pada contoh pertama tadi, yaitu awasi Asterix dan temannya Obelix, tetapi sekarang dengan menggunakan persamaan modulo. Untuk enkripsi, huruf plaintext yang pertama adalah A. A ini dalam angka adalah sama dengan 0. Maka huruf ciphertextnya adalah C1 sama dengan E0, yaitu 0 tambah 3 mod 26. 0 tambah 3 adalah 3, 3 mod 26 sama dengan 3. 3 ini adalah huruf D. Kemudian huruf plaintext kedua adalah W. W ini dalam angka 22, maka huruf ciphertextnya adalah C2 sama dengan E22 sama dengan 22 tambah 3, yaitu 25. 25 mod 26 sama dengan 25. Ini huruf Z. Demikian seterusnya untuk huruf-huruf plaintext yang lain, maka kalau ini diselesaikan, kita mendapatkan ciphertextnya adalah sebagai berikut. Ya. DZ, DVL, dan seterusnya. Spasi di sini tidak dienkripsi ya. Nah, sedangkan untuk dekripsi kita lakukan dengan menggunakan persamaan yaitu P sama dengan C kurang 3 mod 26. Nah, huruf ciphertext yang pertama adalah D. D ini dalam angka adalah 3, maka huruf plaintext-nya adalah D3 sama dengan 3 kurang 3 mod 26. Nah, 3 kurang 3 adalah 0, 0 mod 26 adalah 0. 0 ini sama dengan A. Kemudian huruf ciphertext yang kedua adalah Z. Z ini dalam angka 25, maka huruf plaintext-nya adalah D25 sama dengan 25 kurang 3, yaitu 22. 22 mod 26 sama dengan 22. 22 ini adalah huruf W. Demikian seterusnya untuk huruf-huruf ciphertext yang lain, sehingga kita mendapatkan kembali plaintext-nya ini. Pada Kaiserzyper, pergeseran huruf-huruf alfabetnya adalah sejauh 3 huruf. Jika pergeseran hurufnya sejauh K, maka persamaan enkripsi dan dekripsinya menjadi C sama dengan fungsi E terhadap P, yaitu P tambah K mod 26. Sedangkan dekripsi adalah P sama dengan fungsi D terhadap C, yaitu C kurang K mod 26. K di sini dapat dianggap sebagai kunci rahasia. Pada Kaiserzyper, K-nya sama dengan 3. Kalau huruf-huruf alfabetnya tidak hanya 26 huruf, tetapi diperluas menjadi 256 huruf ASCII, maka persamaan enkripsi dan dekripsinya berubah menjadi dalam modulus 256. Sebagai latihan, di sini diberikan soal yang pernah diujikan dalam kuis. Salah satu program enkripsi di dalam sistem operasi Linux adalah ROT13. Enkripsi dilakukan dengan mengganti sebuah huruf dengan huruf ke-13 berikutnya dari susunan alfabet. Nyatakan fungsi enkripsi dan dekripsi di dalam ROT13 sebagai persamaan aritmatika modulo dalam P dan C. Kemudian, jika enkripsi dilakukan 2 kali berturut-turut terhadap plaintext, apa yang terjadi? Maka persamaan enkripsi dan dekripsinya adalah, karena di sini dikasih 13 huruf, berarti C sama dengan P tambah 13 mod 26. Sedangkan untuk dekripsinya, P sama dengan C kurang 13 mod 26. Jika dilakukan 2 kali enkripsi terhadap plaintext, maka hasilnya akan kembali menjadi plaintext awal. Karena pergeseran 13 huruf di sini adalah setengah dari huruf alfabet. Jadi huruf A menjadi N, ya, kemudian ketika dienkripsi lagi, huruf N akan kembali menjadi A. Contohnya seperti ini, hello, ya, dengan ROT13 menjadi URYYB, kemudian URYB ini dienkripsi lagi dengan ROT13, maka akan kembali menjadi hello. Algoritma enkripsi lainnya yang didasarkan pada teori bilangan adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT, yaitu Ronald Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman pada tahun 1976. Algoritma RSA termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi asimetri. Asimetri artinya kunci untuk enkripsi tidak sama dengan kunci untuk dekripsi.
Pada Kaisar Chipper, kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi, yaitu pergeseran sejauh K huruf, sehingga dinamakan dengan kriptografi simetri. Ini adalah 3 orang penemu RSA ya pada tahun 1976 ya, yaitu pada masa mudanya. Di dalam algoritma RSA, setiap pengguna memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik disimbolkan dengan E, digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci privat disimbolkan dengan P, digunakan untuk mendekripsi pesan. Jadi plaintext M dienkripsi oleh fungsi E dengan menggunakan kunci publik E menjadi ciphertext C. Kemudian ciphertext C ini dikirim ke penerima pesan. Penerima pesan mendekripsi ciphertext C ya melalui fungsi D menggunakan fungsi kunci privat D menjadi plaintext M semula. Nah, kunci publik ini sesuai dengan namanya yaitu publik, ini tidak bersifat rahasia ya, karena diumumkan kepada publik. Sedangkan kunci privat ini rahasia dan hanya diketahui oleh pemilik kunci saja. Sehingga kriptografi asimetri yang seperti ini dinamakan juga kriptografi kunci publik atau public key kriptografi. Prosedur pembangkitan pasangan kunci yaitu kunci publik dan kunci privat di dalam algoritma RSA didasarkan pada teori bilangan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, pengguna memilih 2 buah bilangan prima yaitu P dan Q. Kedua bilangan prima ini harus dirahasiakan. Kemudian, hitung perkalian P dengan Q yaitu sama dengan N. Besaran N ini tidak perlu dirahasiakan. Kemudian yang ketiga, hitung M sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Nah, nilai M ini harus dirahasiakan. Kemudian, pengguna memilih sebuah bilangan bulat sebagai kunci publik, yaitu E, yang relatif prima terhadap M, yaitu PBB E dengan M sama dengan 1. Kemudian, pengguna menghitung kunci dekripsi D melalui kekongruenan E dikali D kongruen dengan 1 dalam modulus M. Sebagai contoh, misalkan seorang pengguna akan membangkitkan pasangan kunci publik dan kunci privatnya. Ia memilih 2 buah bilangan prima P dan Q, yaitu P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71. Kemudian menghitung N sama dengan P kali Q, yaitu 47 kali 71 sama dengan 3337. Kemudian menghitung M sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1, yaitu sama dengan 3220. Nilai N ini tidak rahasia, sedangkan M ini harus dirahasiakan. Kemudian pengguna memilih sembarang bilangan bulat yang akan menjadi kunci publik E. Nah, misalkan ia memilih 79. Karena 79 ini relatif prima dengan 3220, yaitu pembagi bersama terbesarnya sama dengan 1. Nah, pengguna dapat mengumumkan E dan N ini kepada umum. Nah, dalam prakteknya, nilai P, Q, dan E ini haruslah bilangan yang sangat besar, minimal 200 digit, agar N tidak dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor primanya. Selanjutnya, pengguna menghitung kunci dekripsi D yang akan menjadi kunci privatnya dengan kekongruenan E kali D kongruen dengan 1 dalam modulus M. Nah, nilai D ini dapat dihitung dengan menyatakan kekongruenan ini sebagai persamaan, yaitu E kali D sama dengan 1 ditambah K kali M. Sehingga D sama dengan 1 ditambah K kali M dibagi dengan E. M sama dengan 3220 dan E sama dengan 79. Maka dengan mencoba nilai-nilai K, 0, 1, 2, dan seterusnya, ya, yang menghasilkan D berupa bilangan bulat, ternyata adalah D sama dengan 1019. Nah, ini akan menjadi kunci dekripsi, dan ini harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan prosedur enkripsi dan dekripsi menggunakan persamaan berikut. Enkripsi plaintext P yang dipangkatkan dengan kunci publik E kongruen dengan C dalam modulus N, atau dapat ditulis sebagai C sama dengan P pangkat E mod N. Sedangkan dekripsi ciphertext C ya, dipangkatkan dengan kunci dekripsi D atau kunci privat D kongruen dengan P dalam modulus N, atau dapat ditulis P sama dengan C di pangkat D mod N. Jadi kedua persamaan ini digunakan untuk melakukan perhitungan enkripsi dan dekripsi. Misalkan plaintext yang akan dienkripsi adalah hari ini. Nah, konversi plaintext ini terlebih dahulu ke dalam integer, misalkan menggunakan pengkodean ASCII, yaitu huruf H menjadi 72, huruf A menjadi 65, huruf R menjadi 82, dan seterusnya.
Sehingga pesan hari ini di dalam integer menjadi angka seperti ini. Nah, integer ini terlalu besar untuk dipangkatkan dengan kunci publik. Oleh karena itu, untuk memudahkan komputasi, kita pecah pesan ini menjadi blok-blok yang lebih kecil. Misalkan setiap blok panjangnya 3 angka. Sehingga blok-blok tersebut adalah 726, ya. Kemudian yang kedua 582, 733, 273, 787, dan blok yang terakhir adalah kita tambahkan 0, 2 buah di depannya, ya, 003. Kemudian enkripsi setiap blok dengan menggunakan kunci publik E, yaitu 79, dan menggunakan persamaan enkripsi C sama dengan P pangkat E mod N. Untuk blok yang pertama, yaitu 726, dipangkatkan dengan 79 mod 3337 sama dengan 215. Ini menjadi blok ciphertext pertama. Kemudian blok plaintext kedua yaitu 582 dipangkat 79 mod 3337 sama dengan 776. Ini menjadi blok ciphertext yang kedua. Demikian seterusnya untuk blok-blok yang lainnya. Sehingga dihasilkan ciphertext C yaitu sama dengan 215, 776, 1743, 933, 1731, dan 158. Kemudian dekripsi menggunakan kunci privat D sama dengan 1019. Dan persamaan dekripsinya adalah P sama dengan C pangkat D mod N. Nah, untuk blok ciphertext pertama yaitu 215 didekripsi menjadi 215 dipangkat 1019 mod 3337 sama dengan 726. Nah, sehingga menjadi blok plaintext semula yaitu P1. Kemudian untuk blok ciphertext kedua yaitu 776 dipangkat 1019 mod 3337 sama dengan 582. Ini menjadi blok plaintext yang kedua yaitu sama dengan blok plaintext sebelumnya. Nah, demikian seterusnya untuk dekripsi blok-blok yang lain. Sehingga diperoleh kembali plaintextnya menjadi 726, 582 dan seterusnya. Atau dalam kode ASCII ya menjadi plaintext hari ini. Aplikasi teori bilangan yang terakhir adalah pembangkit bilangan acak atau random number generator. Pembangkit bilangan acak yang berbasis kekongruensan linear adalah linear congruental generator atau LCG. LCG memiliki persamaan Xn sama dengan A dikali Xn min 1 ditambah B mod M. Xn adalah bilangan acak Kn. Xn min 1 adalah bilangan acak sebelumnya. A adalah faktor pengali, B increment, dan M adalah modulus. Untuk membangkitkan bilangan acak ini harus dimulai dengan sebuah bilangan awal yang disebut dengan X0. Nah, X0 ini disebut dengan umpan atau seed yang akan menjadi kunci untuk pembangkitan bilangan acak. Sebagai contoh, misalkan persamaan LCG-nya adalah Xn sama dengan 7Xn min 1 tambah 11 mod 17. Dan sebagai nilai awalnya yang berlaku sebagai seed atau umpan adalah X0 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan nilai awal ini, kita dapat memulai perhitungan X1 sama dengan 7X0 tambah 11. 7 kali 0 tambah 11 adalah 11, mod 17. Hasilnya adalah 11. Kemudian X2 sama dengan 7X1 tambah 11 mod 17. 7 kali 11 tambah 11 mod 17 sama dengan 3. Demikian seterusnya kita dapat menghitung X3, X4, X5, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, pada N sama dengan 16, dia akan terulang kembali ya menjadi 0. Kemudian 11, 3, 15, 14, dan seterusnya. Oleh karena itu, bilangan acak yang dihasilkan dengan LCG ini disebut dengan bilangan acak semu atau pseudo random. Kenapa pseudo random atau bilangan acak semu? Karena bilangan acak dihasilkannya tidaklah benar-benar acak, ya. Sebab bilangan yang benar-benar acak itu tidak terulang kembali pembangkitannya, ya, dan tidak dapat diprediksi ya kemunculannya. Sebagai penutup materi teori bilangan bagian ketiga ini, silakan kerjakan latihan soal berikut ini yang diambil dari soal-soal kuis dan soal-soal ujian akhir semester. Silakan dibaca. Silakan videonya di pause sebentar agar bisa dibaca lebih jelas. Ini 3 soal berikutnya. Dengan berakhirnya video ini, maka selesailah materi teori bilangan. Silakan Anda pelajari kembali. Silakan Anda tonton kembali videonya mulai dari bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga ini agar lebih mengerti dan kerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada setiap video.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.